warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sedang berkunjung ke Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal yang berada di Taman Mini Indonesia Indah. Museum Istiqlal dan Bait Al-Quran menampilkan kekayaan seni dan budaya Islam di Indonesia. Museum Istiqlal memamerkan berbagai karya seperti manuskrip keagamaan, arsitektur, tekstil, nisan, serta seni rupa tradisional dan modern. Sementara itu, Bait Al-Quran berfokus pada Al-Quran sebagai koleksi utama, mencakup versi digital, terjemahan, tafsir, serta karya seni dan tradisi yang berkaitan dengan Al-Quran. Wahyu Al-Quran ditulis dan dihafal oleh para sahabat atas perintah Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, Khalifah Abu Bakar mengumpulkan seluruh wahyu menjadi satu mushaf yang kemudian disimpan oleh Hafsah. Pada masa Khalifah Utsman, dilakukan standarisasi bacaan melalui penyusunan mushaf Utsmani yang disebarkan ke berbagai wilayah dan menjadi acuan hingga sekarang. Sejarah dan perkembangan mushaf Al-Quran cetak adalah proses penggandaan Al-Quran untuk memudahkan penyebaran dan pembelajaran umat Islam. Sebelum ada percetakan, mushaf ditulis secara manual. Percetakan mushaf dimulai pada tahun 1787 di Rusia, lalu berkembang ke Kazan atau Volga pada tahun 1801 sampai 1803. Pada tahun 1832 di Iran mulai digunakan metode cetak batu atau litografi. Kemudian di India pada tahun 1867 menjadi pusat penting percetakan mushaf. Perkembangan terjemahan dan tafsir Al-Quran. Kementerian Agama melakukan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia agar isi dan maknanya lebih mudah dipahami masyarakat. Proses penyusunan dimulai sekitar 1965 sampai 1969 oleh tim penerjemah dan terus mengalami perkembangan serta penyempurnaan pada tahun-tahun berikutnya seperti 1971, 1975 sampai 1980, 1990 hingga revisi selanjutnya. Penyempurnaan dilakukan untuk memperbaiki bahasa, penafsiran, dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat Indonesia. Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan oleh saudagar Arab, Gujarat, dan Persia. Penyebarannya berlangsung damai melalui perdagangan, pernikahan, dan dakwah ulama seperti Wali Songo yang memadukan Islam dengan budaya lokal. Pendekatan ini melahirkan Islam Nusantara yang moderat dan toleran, menghargai perbedaan, serta hidup berdampingan dengan tradisi dan agama lain, yang kemudian menjadi dasar nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kata masjid berasal dari bahasa Arab yaitu sajadah yang berarti sujud, sehingga dimaknai sebagai tempat ibadah. Seiring waktu, masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, dakwah, serta kegiatan sosial dan budaya. Dalam Al-Quran, kata masjid disebut 19 kali, dan kata yang berkaitan dengan sujud 92 kali. Islam tidak mengatur bentuk masjid, yang terpenting adalah arah kiblat menghadap Ka'bah di Mekah. Arsitektur Masjid Nusantara merupakan perpaduan nilai Islam dengan budaya lokal di berbagai daerah Indonesia. Ciri khas Masjid Nusantara umumnya terlihat pada atap bertingkat atau atap tumpang yang menjadi identitas masjid tradisional. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga memiliki unsur khas seperti mihrab, mimbar, dan serambi yang disesuaikan dengan budaya setempat. Seiring perkembangan zaman, bentuk masjid mulai berkembang dengan penggunaan kubah. Namun, banyak masjid tetap mempertahankan arsitektur tradisional sebagai warisan budaya Islam di Indonesia. Peta ini menunjukkan persebaran agama Islam di dunia. Islam banyak berkembang di wilayah Asia, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Penyebaran Islam terjadi melalui perdagangan, dakwah, dan budaya. Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Sejarah agama Islam bermula di kota Mekah sekitar 610 Masehi saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah SWT di usia 40 tahun. Inti ajaran Islam ialah menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya ilah yang disembah dan ditaati, serta menjadikan Muhammad SAW sebagai panutan utama dalam pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Indonesia memiliki beragam pakaian ibadah sesuai agamanya masing-masing. Agama Hindu menggunakan pakaian putih lengkap dengan ikat kepala. Agama Buddha memakai jubah coklat sebagai simbol kesederhanaan. Agama Islam menggunakan baju koko dan peci saat beribadah. Agama Kristen dan Katolik memakai jubah khusus saat memimpin ibadah di gereja. Sedangkan agama Konghucu menggunakan pakaian bernuansa merah dan hitam yang melambangkan kehormatan dan nilai spiritual.